Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Oke, sahabat, syukurin setitik nikmat yang kita terima akan membuat kita bahagia. Kalau sudah bahagia, meningkatkan imun kita, menaikkan hormon dopamin, serotonin, dan lain sebagainya, sehingga hormon kortisol, hormon yang penyebab segala penyakit akan menurun. Nah, untuk episode hari ini kita bahas tentang kanker serviks. Wah, orang itu kalau sudah divonis kanker serviks itu langsung luar biasa ya, ada yang takut ya, karena apa? Kanker itu ya sulit kita sembuhkan, tapi ada juga yang sembuh, tidak menutup kemungkinan sembuh juga ada. Semuanya berpulang pada diri sendiri. Kalau kita yakin sembuh, Tuhan yang menyembuhkan dengan memperbaiki semuanya, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ya. Jadi semuanya sembuh tidaknya tergantung diri sendiri. Oke, apa itu kanker serviks? Kanker yang menyerang atau pertumbuhan abnormal suatu sel yang di leher rahim. Jadi serviks itu di ujung rahim ya sahabat. Serviks namanya. Penyebabnya apa ini? Penyebabnya virus HPV, Human Papilloma Virus. Oke, penularan penyebabnya dari hubungan seksual, rata-rata karena hubungan seksual. Nah, hati-hati sekali, makanya penderita kanker serviks banyak diderita pada kaum-kaum yang pekerjaannya seperti itu. Kemudian yang gonta-ganti pasangan itu rentan sekali terhadap kanker serviks. Oke sahabat, gejalanya. Awal kemunculannya, semua kanker awal kemunculannya tidak menunjukkan gejala-gejala karena baru kita terinfeksi ya, belum terjadi peradangan, baru tumbuh terinfeksi, kita demam, biasanya demam dan lain sebagainya. Kalau itu infeksi virus ya, demam, menggigil dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah mulai terjadi ada peradangan, gejalanya yang sering dialami yaitu pendarahan abnormal. Kalau kita masih haid ya, di luar siklus haid pendarahan, kemudian kalau haid lebih dari 7 hari atau di luar siklus haid, kemudian berhubungan keluar darah, pendarahan. Nah, itu kalau sudah kita berhubungan keluar darah, ya sudah, hati-hati, diikutin. Gejala lain adalah karena terjadi peradangan di serviks, sehingga efek yang ditimbulkan jaringan di sekitarnya, panggul, pasti nyeri panggul. Nah, kemudian yang pasti keputihan berbau amis, itu pasti, karena yang kotor kan, itu kotor pasti berbau amis. Kemudian ya jelas keputihan abnormal. Nah, kalau sudah naik stadiumnya, sudah bengkak, itu terjadi pembengkakan di tungkai kaki, di betis itu pada bengkak. Nah, itu biasanya sudah stadium 3. Nah, kalau sudah seperti ini, banyak sahabat yang melakukan tindakan pengobatan medis, itu pasti disinar, di kemo dan lain sebagainya. Itu tindakan utama, biasanya sudah melakukan pengobatan seperti ini. Dan pasien-pasien saya banyak sekali, rata-rata sudah kemo, sudah radiasi. Tapi itu juga tetap tidak akan pernah bisa mematikan sel kanker, karena akan tumbuh kembali. Sudah naik ke usus, naik ke liver, itu sudah sulit sekali, sudah sulit kita kendalikan.
Sekali sudah kambuh kembali, sulit, sudah tidak bisa kita kendalikan, sudah tidak bisa kita, sulit untuk sembuh ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita memperbaiki diri ya sahabat ya. Kita perbaiki diri, kemudian merubah pola pikir kita, merubah semuanya ya, dari perbuatan, dari tingkah laku kita, bertaubat, insya Allah lah, jangan melakukan hal-hal yang di luar batas ya. Nah, kemudian diobatin dengan obat tepat. Kalau sudah kemo, sudah radiasi tidak menyembuhkan, kita kembali ke Tuhan, kita kembali kepada Sang Pencipta, karena itu sebuah teguran ya, ceweran, kemudian juga karena tanda kasih sayang Allah terhadap hambanya. Kita ini ditegur, perbaiki diri, bertaubat, memperbaiki diri, mendekatkan diri, kemudian sabar ikhlas, diobati dengan obat yang sudah Tuhan kasih. Apa itu? Tanaman obat. Spesifikasi untuk kanker adalah tanaman-tanaman yang beracun, karena Tuhan sudah menciptakan berbagai jenis, beribu-ribu jenis tanaman obat. Ada yang beracun, ada yang berduri, ada yang pahit, ada yang pedas, ada yang asam, ada yang semeriwing, ada yang berlendir, ada jenis rimpang-rimpang, rempah-rempah, akar, daun, batang, bunga, dan biji. Itu obat yang Tuhan ciptakan. Hanya obat Tuhan yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Oke? Perbaikin pola pikir kita, rubah, yaitu tadi mendekatkan diri, bertobat, jaga pola hidup kita, selalu berolahraga, kena sinar matahari, beraktivitas seperti biasa, jaga pola makan. Makanan yang tidak boleh dimakan, satu, yang mengandung bahan kimia, karena itu pupuknya sel kanker. Kedua, gula, lemak. Sudah, itu aja. Makanan yang wajib dimakan adalah sayuran. Penelitian-penelitian di luar negeri sana ya, di university terkemuka ya, seperti di London, di Amerika, banyak sekali meneliti tentang kanker, dan wajib hukumnya makan sayuran minimal 9 porsi sehari. Kemudian masukkan unsur pedas. Kenapa pedas ini? Karena mengandung serat tinggi, capsaisinnya tinggi, mampu menekan sel kanker tidak berkembang biak karena saking panasnya, saking pedasnya. Nah, kemudian cemilannya hanya yang tumbuh dari tanah, itu pun direbus, tidak boleh kena minyak, cuma direbus aja. Sayurnya sayur bening, ditambah dengan bumbu-bumbu alami, tidak boleh bumbu instan, tidak boleh apapun yang mengandung bahan kimia, semuanya dari alam. Umbi-umbian, singkong pahit silahkan, karena itu mengandung sianida dan itu racun ya, mampu membuat sel kanker tidak bisa berkembang biak. Sudah, itu aja ya. Kalau pasien saya yang sembuh dari kanker, tidak makan nasi, hanya daun-daunan, buah-buahan, umbi-umbian, itu yang sembuh. Ada yang kanker mulut, ada yang kanker serviks, ada yang kanker payudara, itu semuanya sama, tidak makan nasi. Kalau di Jawa Timur makan umbi-umbian, nasi jagung. Di Jawa Tengah nasi tiwul atau dari singkong, kemudian umbi-umbian, itu makanan pokok. Insya Allah ya, alhamdulillah itu yang sembuh seperti itu. Kemudian semuanya kita harus sabar, ikhlas, rutin diobatin, jangan putus asa. Jangan putus asa mental kita. Karena apa? Itu sama dengan menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita, menguji keikhlasan kita. Sabar enggak kita? Ikhlas enggak menerima ujian dari Allah, dari Tuhan? Sama dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji sampai 18 tahun. Akhirnya Tuhan menyembuhkan. Kenapa kita nggak belajar dari beliau-beliau? Insya Allah mental, tekad kita yang bisa menyembuhkan penyakit. Dan alhamdulillah pasien saya yang kanker serviks sudah minum ramuan 3 tahun, malah diberi omongan. Sudah ditunggu-tunggu selama 10 tahun. Alhamdulillah. Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang benar-benar beriman, yang benar-benar mensyukurin, yang benar-benar berserah diri. Itu kuncinya. Setelah kita berobat pada manusia yang tidak bisa menyembuhkan, Tuhan jalan satu-satunya. Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita berkeluh kesah,
Allah juga yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Oke, sahabat, semoga kita yang sehat dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti ini. Yang sudah menderita penyakit jangan putus asa, tetap berusaha dengan benar, dengan cara yang benar. Kalau sudah melakukan pengobatan ini tidak kunjung sembuh, malah penyakit bertambah, stop. Kita rubah kembali ke Tuhan, insya Allah. Oke sahabat, semoga bermanfaat. Semoga yang sakit disembuhkan dengan tidak ada rasa sakit dan tidak dijangkitin sakit lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.